Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nawasilu darsana ma'a kitab Ta'jilin Nada bisarhi Qatrin Nada li Syekh Abdillah hafidhahullah ta'ala wa rahimahullah libni Hisham al-Ansari. Wal nahnu fi safhati saminah wa sittin, halaman 68, masih tentang nasbul fi'lil mudhari', nasab fi'lil mudhari'. Ini kemarin telah disebutkan ya, an-nawasib al-arba'ah, menasab yang 4, apa saja itu? Nasab yang 4 apa? Lan, kemudian idzan, kai, dan an ya. An. Kalau umdahnya itu sebenarnya an ya. Jadi ada an, kemudian lan, idzan, kai. Baik. Semua huruf ya, nawasibul mudhari'. Nawasibul. Sambil nunggu yang lain belum datang. Nah, perhatikan ini sebelumnya, jadi sebelum kita masuk pada lanjutannya tentang masalah an, yakni an yang mutmaroh. Kemarin disebutkan oleh Syekh bahwa an ini adalah aqwan nawasib, penasab yang paling kuat. Nasab yang paling kuat. Mas sabab ya. Sebabnya apa? Karena an ini menasabkan dalam keadaan dzahirah maupun mutmaroh ya. Itu menurut, sekali lagi sebagian kata sebelum, menurut ulama Basrah. Jadi an ini menasabkan fi'il mudhari' dalam keadaan dia nampak ataupun tersembunyi ya. Sebenarnya kalau kita gampang-gampangan gitu ya, mudah-mudahnya penasab itu ada 11. Ini yang 4 ini ya. Kemudian ada yang 7, yaitu ada hatta. Ada apa? Hatta. Hatta menasabkan. Kemudian ada lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Kemudian ada lagi lamul juhud. Ini penting untuk diketahui ya. Kemudian ada lagi lamul akibah. Lamul akibah. Liyakuna lahum aduwan wa khazanan. Biasanya itu yang dicontohkan oleh ulama ya. Kemudian ada lagi fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah ya. Fa dengan sebab sama dengan lam taklil dengan sebab. Kemudian ada lagi wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah ya, wawul ma'iyah.
Kemudian ada lagi au. Au ya. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya, 11 sudah. Genap. Ini semua yang menasabkan fiil mudhari ya. Tetapi ahli Kufah dan Basrah berbeda pendapat. Ahli Kufah mengatakan 11 ini menasabkan fiil mudhari ya. yakni dengan sendirinya binafsiha hatta yarji'a ilaina Musa misalnya. Hatta yarji'a ya, yang menasabkan yarji'a adalah apa? Hatta. Lam taklil jitu li'adrusa, saya datang untuk belajar. Yang menasabkannya lam itu li'adrusa, lamul juhud, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim ya. Liyu'adziba yang menasabkan apa? Lamul zuhud. Lamul akibah liyakuna lahum aduan wa hazanan, liyakuna menasabkannya lamul akibah itu, dan seterusnya ya. Tapi menurut ulama Basrah ndak. 7 ini menasabkan, tapi dengan adanya an yang tersembunyi. Jadi yang menasabkan adalah an yang tersembunyi ya. Misalnya kalau misalkan hatta yarji'a ilaina Musa, takdirnya menurut ulama Basrah adalah hatta ayarji'a ilaina Musa. Ji'tu li adrusa, ji'tu li an adrusa ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu li'ayyu'adzibahum ila akhirih ya. Paham ini? Sehingga nanti disebutkan ya matanya maupun syarahnya, karena Ibnu Hisam ini termasuk pengikut madzhab Basrah, maka dia menyebutkan an nanti tersembunyi setelah ini 7 ini ya. Setelah 7 ini an-nya itu ada an yang tersembunyi mutmaroh, baik itu mutmaroh wujuban atau jawazan ya, secara wajib atau secara boleh. Paham? Nah, karena ini penjelasannya ini agak apa ya, agak panjang gitu, panjang. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Kalau bagi ulama Basrah yang menasabkan cuma 4 ini, hanya 4 ini. Kalau ulama Kufah ada 11 ini ya, ada 11. Kalau menurut Basrah yang ini kok menasabkan, berarti ada an yang ditakdirkan ya, ada an yang tersembunyi ya. Paham ini? Paham ya? Ya. Ye. Kembali ke matan kitab 78. Wa qauluhu wa mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bismin khalisin. Sekali lagi ya, kalau ulama itu yakni ulama ahli nahwu zaman dulu tentunya memberikan contoh itu biasanya tidak lepas dari 4 kemungkinan contoh yang diberikan atau syahidnya. Mungkin dari Al-Quran, mungkin dari hadis, mungkin dari syair Arab, mungkin dari contoh yang sudah umum dipakai ulama ya. Contoh yang sudah umum dipakai ulama, misalnya kata zaidun. Kita kenapa kok sering mendengar kata zaidun dalam belajar nahwu ya, karena banyakan yang dipakai ulama ya kata zaidun misalnya itu. Nah, perhatikan ini setelah sebelumnya ya, 4 itu menasabkan yang sana an, lan, idzan, kai. Nah terakhir Ibnu Hisam mengatakan an itu menasabkan secara zahirah, nampak. Di halaman 65 ya. Wa bi'an al-mutmarati zahiratan ya. Bisa dilihat dulu halaman 65 yang matannya, qauluhu, perkataannya wa bi'an, dan dengan an, yakni fi'il mudhari' mansub dengan an. Al-masdariyah, an masdariyah zahirah ya, yang zahirah, yang nampak. Masdariyah yakni dia dan dimasukinya ditakwil menjadi masdar bisa. Zahirah, paham ya? Zahirah artinya apa? Nampak. Nah berikutnya ini halaman 68, qauluhu wa mutmaratan ya, dan secara tersembunyi, yakni fi'il mudhari' dinasabkan juga dengan an secara tersembunyi, annya tersembunyi ya. Sekali lagi ini menurut ulama Basrah, karena menurut ulama Kufah enggak ada tersembunyi-tersembunyi, yang nampak itulah yang menasabkan ya.
Dan itu lebih mudah sebenarnya bagi thalib pemula ya, seperti kita, tapi ini sudah memang kitabnya kan ulama punya madzhabnya sendiri-sendiri. Wa mutmaratan jawazan. Jadi mutmarah sendiri itu ada yang jawazan, ada yang wujuban, kama sayati ya. Wa mutmaratan jawazan, dan fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang tersembunyi secara boleh. Kapan itu? Ba'da atifin, setelah atof, yakni huruf atof. Masbukin bismin kholisin, huruf atof yang didahului oleh isim murni, isim yang murni. Mana isim murni akan disebutkan, yaitu yang tidak mengandung makna fi'il ya. Isim murni maksudnya yang tidak mengandung makna fi'il. Nahwu, contoh, ini beliau mengambil dari bait. Walu besu abaatin wataqarra aini ya, wataqarra ini setengah bait ya. Walu besu abaatin, dan memakai abaah. Abaah adalah kain yang kasar gitu, tebal. Wataqarra aini ya, dan hatiku senang, gembira. Taqarra ini sejuk mataku ya, hatiku senang gitu. Ila akhir bait ya. Itu yang pertama. An tersembunyi secara jawaz boleh setelah apa? Huruf atof yang didahului isim murni, seperti huruf wa ini. Huruf atofnya ada berapa ini ya? Berarti ini ada 3 ya. Fa sababiyah, wawu, au, di sini atau summa ya. Ada summa juga, wallah alam. Summa juga. 6. Fa summa au, berarti ada summa lagi. Wallah alam. Wa ba'da lam, dan setelah lam. Nahwu, contoh, litubayyina linnasi ya, agar engkau menjelaskan kepada manusia ya, menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang. Iqra Mas Imam gitu. I'lam. I'lam anna an al-masdariyatu al-masdariyata tansibul mudhari'a dzahiratan wa mutmaratan walaha salasah halati. Ketahuilah bahwasanya an masdariyah menasabkan fi'il mudhari' yang nampak dan yang tersembunyi, dan padanya ada 3 keadaan. Walaha salasu halatin, dan dia memiliki 3 keadaan, ini an. Terus al-ula antut maro jawazan ya, bahwa yang pertama dia disembunyikan secara jawaz, yakni boleh. Terus asaniyatu antadhara wujuban ya, antadhara atau tudhara sama boleh. Yang kedua asali satu antut maro wujuban dan disembunyikan secara secara wajib ya. Yang pertama antut maro jawazan, an itu disembunyikan secara boleh, yakni boleh disembunyi, boleh nampak. Yang kedua antat haro wujuban atau tut haro wujuban, dia nampak atau ditampakkan secara wajib. Yang ketiga antut maro wujuban, disembunyikan secara wajib, yaitu harus nampak, harus tersembunyi, dan yang ketiga boleh nampak, boleh tersembunyi. Jadi yang pertama, kalau urutan di sini, yang pertama boleh nampak, boleh tersembunyi annya, yang kedua harus nampak, yang ketiga harus tersembunyi. Terus fayajuzu idharuha wa itmaruha fi maudhi'aini. Maka boleh idharnya, nampak ya, menampakkannya. Maka boleh yang menampakkannya dan disembunyikannya. Ya.
pada dua tempat. Ya, pada dua keadaan an itu boleh nampak, boleh tersembunyi. Al awwalu an taqa'a ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin min makna fi'li. Ya, min maknal fi'li. Nah, diartikan dulu wal muradu. Yang pertama terletak setelah atof yang didahului isim khalis. Ya, khalis yakni murni dari makna fi'il. Ya, khalis yakni murni tidak tercampur. Antaqa'a ba'da atifin masbukin bismin khalisin min maknal fi'il. Yang pertama an-nya itu apa? Dia terletak ya, an itu terletak setelah huruf atof yang didahului isim murni dari makna fi'il, yakni isim yang tidak mengandung makna fi'il. Nah, terus Wal muradu bihi al ismul jamidul mahdu al mahdu al mahdul ladzi laisa fi ta'wilil fi'li. Ditujukan padanya dan yang dimaksud dengannya adalah isim jamid semata yang bukan ditakwil oleh fi'il. Ya, isim jamid semata. Ada di sana isim jamid itu bermakna fi'il. Tapi di sini isim jamid semata yang tidak dalam takwil fi'il. Artinya itu isim yang tidak bisa ditakwil sebagai fi'il. Terus wal ghalibu ayyakuna masdaron wal atifu wahidun min arba'ati wahya al wawu al fa'u thumma au. Dan kebanyakannya berupa masdar dan atof penghubungnya dari salah satu dari empat, yaitu wawu, fa, summa dan au. Ya, ini keadaan boleh tersembunyi, boleh nampak an-nya ya. Sekali lagi ini menurut ulama Basrah ya. Karena menurut ulama Kufah ya yang nampak itu yang menasabkan, bukan an-nya. Bukan an yang tersembunyi. Kalau an-nya nampak yang menasabkan an ya. Kalau an-nya tersembunyi yang menasabkan yang nampak itu. Huruf atof terletak setelah huruf atof, yang huruf atofnya itu terletak setelah isim yang murni. Misalul wawi, contoh huruf wawu. Amalun adalah masdar ya, yakni pekerjaan. Wa uhassila rizki, wa uhassila rizki, pekerjaan dan aku mendapatkan rezekiku. Khairun min rohatin, lebih baik daripada rohah, yakni bersantai-santai. Wa amudda yadi li soal, dan aku menengadahkan tanganku untuk meminta ya. Di sini yang mansub adalah ukhasila dan amudda. Ini terletak setelah wa, disebut wawu ma'iyah juga ya. Sebenarnya wawu ma'iyah ya. Wa minhu qaulul mar'ati, dan diantara adalah perkataan seorang perempuan, walu besu abaatin wa taqarra aini ya. Taqarra mansub setelah wa. Kalau menurut Kufah yang menasabkan adalah wawu ini. Kalau menurut Basrah adalah an yang tersembunyi setelah wa. Dan memakai abaah dan hatiku senang ya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min lubsi syufuf, daripada memakai pakaian yang tipis, yakni yang halus ya. Di sini ada keterangan ya bawahnya. Asyufuf jam'u syuf bi fathi sin au kasriha, sinnya di fathah atau di kasroh. Syaf atau sif. Sufuf jamanya syaf atau sif. Wa huwa saubul ladzi yasifu amma tahtahu likaunihi raqiqan, yaitu pakaian yang menampakkan yang di bawahnya, yakni tidak menutup bentuk tubuhnya karena dia itu raqiq ya, tipis. Wal maknanya adalah anna hadhil mar'ata tatamanna halatahal ula,
bahwa perempuan ini menginginkan keadaannya yang dulu. Yang pertama, wahia, yaitu annala ba'sa aba'atin min sufin ghalidin ahabbu ilaihi minasiyabi raqiqah an-na'imah, yaitu memakai aba'ah dari pakaian wol yang tebal atau kasar lebih dia cintai daripada pakaian yang tipis yang halus. Wahya imra'atun min ahlil badiyah nukilat ilal hadirah, dan dia adalah seorang wanita dari ahli badiyah, yakni yang tinggal di gurun itu, padang pasir. Kemudian dia dipindah ke perkotaan. Wallahu alam. Kemudian halaman 69 yang atas, fa taqarra mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da wawin atifah. Maka taqarra adalah fi'il mudhari' mansub setelah an yang tersembunyi secara boleh, mutmarah jawazan, setelah wawu atifah, wawu penghubung, ala ismin khalisin min maknal fi'li, ya, penghubung kepada isim yang murni tidak tercampur dari makna fi'il, tidak campur makna fi'il, yaitu kata lubsu. Makai. Nah, mikro Mas Haris, wa misalul fa. Wa misalul fa'i inna dirosati an-nahwa fa'astafidha minhu ahabbu ilayya min dirosatil balagoti. Dan contoh untuk fa, sesungguhnya pelajaranku tentang nahwu, lalu aku mengambil faedah darinya lebih aku sukai daripada pelajaran balaghah. Ya, dari pelajaran balaghah. Di sini mansubnya adalah astafida. Astafida mansub setelah fa. Ini fa sababiyah juga bisa sebut fa sababiyah, ya. Karena sebelumnya menjadi sebab untuk yang setelahnya, ya. Sebelumnya menjadi sebab untuk setelahnya. Belajar nahwu menjadi sebab untuk dapat faedah, disebut fa sababiyah. Kalau lam taklil kebalikannya, setelahnya menjadi sebab untuk sebelumnya, ya. Itu lam taklil. Setelah lam taklil menjadi sebab untuk sebelumnya. Contoh, jitu li adrusa, aku datang untuk belajar. Jadi untuk belajar inilah sebab kedatangannya. Terus, wa misalu summa inna jam'i. Ya, inna jam'il mala. Inna jam'il mala summa amsakahu dalilul summa umsikahu. Summa umsikahu dalilul haromani. Dalilul khirmani, ya. Dalilul khirmani. Ya, umsiku, ya. Amsaka umsiku artinya menahan, tidak mau infak. Dan contoh summa, sesungguhnya aku mengumpulkan. Ya, aku mengumpulkan harta. Sesungguhnya aku mengumpulkan harta, kemudian aku menahannya, adalah bukti keharuman. Lah, khirman maksudnya di sini apa ya? Terhalang dari kebaikan. Khirman maksudnya khirman anil khair. Bukti terhalang dari kebaikan. Khirman ini terhalang. Nah, ya di sini mansubnya adalah umsika, ya, summa umsika. Terus, wa misalu au qauluhu ta'ala wa ma kana li basyarin aw yukallimahu Allahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan. Dan permisalan yang au, firman Allah Ta'ala, dan tidaklah untuk manusia itu, ya, dan tidaklah mungkin bagi manusia, dan tidaklah mungkin bagi manusia Allah berbicara kepadanya kecuali secara wahyu, atau dari balik hijab, atau diutus seorang rasul, atau mengutus seorang rasul, ya. Wahyan secara wahyu ini ada yang mengartikan secara mimpi, karena dari itu mungkin secara mimpi, yakni Allah berikan sebagaimana pada Nabi Ibrahim untuk memilih anaknya, atau miwarai hijab, berbicara langsung tapi dari balik hijab, atau mengutus
rasul, yaitu malaikat ya. Jadi Nabi menerima wahyu dari Allah dari cara-cara itu. Mungkin dari mimpi, mungkin Allah berbicara langsung dengannya tapi tidak terlihat, atau mengutus malaikat. Binasbi yursila. Binasbi yursila bi'itmari an wa an fi wal fi'lu fi ta'wili masdarin ma'tufin ala wahyan ay illa wahyan au irsalan. Quri'a bidzalika as-sab'atu ada nafi'an al-madani faqat qara'a biraf'in yursilu. Ya, ada nafi'an al-madaniyu. Dengan menasab yursila bi'it mari'an, dengan menyembunyikan an. Ya, ini sekali lagi menurut pendapat ini. Au ayyursila ya, jadi takdirnya adalah au ayyursila. Dan an dan fi'ilnya ini ayyursila itu fi ta'wili masdar, di dalam takwil masdar, jadi dibentuk menjadi masdar. Maktufun ala wahyan, diatofkan kepada kata wahyan, yakni takdirnya illa wahyan au irsalan ya. Yursilu masdarnya apa? Irsalan kan, arsala yursilu irsalan, seperti ahsana yuhsinu ihsanan. Ini takdirnya adalah kecuali wahyu atau irsalan. Qara'a bidzalika asab'atu, ada nafi'an al-madaniyah. Membaca demikian ini, yakni nasab yursila itu sab'ah, ini sab'atul qura, qari yang 7 ya. Pada kesempatannya kita sebutkan siapa saja qari yang 7 itu. Kecuali nafi al-madani ya, kecuali nafi al-madani. Saya mengatakan al-madani itu penjelas saja karena enggak ada lain selain al-madani, nafi. Kecuali nafi al-madani. Berarti yang baca berapa? 6 ya. Dari sab'ah itu yang baca nasab 6. Ibnu Katsir, Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asyami, kemudian Asim, Hamzah, Kisai, Al-Kufiyun ya, Kufi. 6 ini. Baca au yursila. Nafi membaca au yursilu ya. Itu takdirnya ada bacaan nafi itu di bawah. Ini enggak kita baca. Faqad qara'a, maka beliau membaca ini nafi bi raf'i yursilu, dengan merofa yursilu ya. 6. Saya lanjutkan. Wa qaulul musannif, dengan perkataan penulis, masbukin bismin khalisin, didahului isim khalis, yakni huruf ataf tadi didahului oleh isim murni. Ikhtirazun minal ismil ghairil khalis ya, untuk membedakan dari isim yang tidak murni. Apa yang tidak murni itu? Wa huwa ma fihi ma'nal fi'li, yaitu yang di dalam isim itu ada makna fi'il. Di dalam isim ada makna fi'il. Insyaallah di akhir-akhir kitab ini akan disebutkan isim yang bermakna, isim yang mengandung makna fi'il, yakni mustaq, pecahan dari fi'il. Kita sebutkan kasmil fa'il, seperti isim fa'il. Isim fa'il itu mengandung makna fi'il. Nahwu al-mutakallimu, orang yang berbicara itu, fayastafidu talibu, lalu siswa itu mengambil faedah, huwal muhadiru, dia adalah dosennya ya. Muhadir, pembicara yang talib itu mengambil faedah darinya, dia adalah dosennya ya. Fal mutakallimu, kata al mutakallimu ismu fa'ilin, adalah isim fa'il. Fihi maknal fi'li, di dalamnya ada makna fi'il. Wa huwa waqi'un mauqi'ahu ya. Dan ia itu menempati posisinya. Apa maksudnya menempati posisinya? Yakni isim fa'il itu menempati posisi fi'il. Takdirnya gini ada al-mausulah ya. Soalnya akan sampai pelajaran al-mausulah. Al-mutakallimu ya. Ini bisa digantikan atau takdirnya alnya ini al-mausulah. Apa isim mausul? Isim mausul apa? Alladhi kan isim mausul. Alladhi. Mutakallimu fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'. Yatakallamu ya, yatakallamu. Al mutakallimu ini maknanya alladzi
yatakallamu, ya apa tidak? Al-mutakallim yang berbicara, alladzi yatakallamu. Ini maksudnya isim mengandung makna fi'il dan alnya ini al-mausulah. Ya, alladzi yatakallamu fayastafidu talibu huwal muhadiru. Ya, ini isim mengandung makna fi'il, yatakallamu. Maka disebut fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu seperti isim, seperti isim fa'il. Hurufnya hampir sama, harokatnya juga hampir sama. Saya mana tadi? Fal mutakalim itu adalah isim fa'il, di dalamnya ada makna fi'il dan dia menempati posisinya. Li'anna silah li, karena silah sambungan untuk al, li al ya, sambungan untuk al. Li'annahu silatun li al, karena kata mutakalim ya, ini mutakalim itu adalah silah untuk al. Al di sini al mausulah, maknanya alladzi. Ya. Li'annahu silatun li al. Wal aslu fi silah antakuna jumlatan, dan secara asal dalam ketentuan silah tahu ya, silah mausul ya, isim mausul dan silah mausul ya. Akan datang insyaallah pelajaran tentang nakirah dan ma'rifah. Antakuna jumlatan, dia berupa jumlah ya, berupa jumlah. Fahuwa bimanzilati yatakallamu, maka dia yakni isim fa'il itu pada kedudukan kata yatakallamu ya. Faka'anna takdir, maka seakan-akan ketentuannya itu adalah alladzi yatakallamu ya, yang berbicara ya. Terus falamma ja'at al, maka tatkala datang al, udila ila ismil fa'ili, maka dia dirubah atau diganti kepada isim fa'il, li'annal fi'la la yasluhu silatan laha, karena fi'il tidak bisa sebagai silah untuknya maksudnya adalah untuk al ya. Al ini kan butuh silahnya nggak bisa fi'il tapi harus isim. Li'annal fi'la la yasluhu silatan laha, karena fi'il tidak sah, ini tidak bisa sebagai silah untuk al. Fayajibu raf'ul fi'li yastafidu, maka dalam keadaan seperti ini ya, wajib merofa fi'il yaitu kata yastafidu, al mutakallimu fayastafidu. Nah, ini harus rofa fayastafidu, bukan fayastafida. Li'annahu ma'tufun ala ismin ghairi khalisin min maknal fi'li ya. Karena dia diatofkan kepada isim yang tidak murni dari makna fi'il. Tidak murni maksudnya ada campuran ya. Tidak murni dari makna fi'il. Itu bisa dipahami pada ini. Jadi an tersembunyi ya, pertama an mutmaroh. An mutmaroh apa ini? Jawazan ya. Jawazan. An mutmaroh, an al mutmaroh jawazan itu terletak setelah yang pertama tadi apa? Badal atfi. Atfil masbuki. Masbuki apa? Bismin khalisin ya. Bismin khalisin. Khalisin yakni khalisin min makna fi'li. Itu yang pertama. An itu terletak setelah atof, yang mana atofnya itu didahului oleh isim yang khalis, yakni yang murni dari makna fi'il. Itu tentunya setelahnya adalah fi'il mudhari' ya, karena kita bicara nasab fi'il. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Iqra Mas juga. Al-Maudi'usani. Al-Maudi'usani min mawadi'i jawazin idharun an wa idmaruha antaqa'an ba'da lamil jarri. Ya, lamul jarri ini semua adalah lamul jar ya. Lamul jar, lamul jar
Memajrurkan. Terus Wa yaqul mudhari'u. Wa yaqaul mudhari'u. Wa yaqul mudhari'u ba'daha mubasyaratan. Nggih. Sawaun kanatil lamu lita'lili wa hiyal allati yakunu ma ba'daha illatan lama qablaha. 5 qablaha. Nahwu hadartu li astafida fa astafida fi'lu mudhari'in mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamit ta'lili. Qala ta'ala anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi. Dan tempat yang kedua dari tempat-tempat yang jawaz, ya, bolehnya menampakkan an dan menyembunyikannya. Bahasanya an terletak setelah lam jar. Ya, antaqa'a an ba'da lamil jari. Annya itu terletak setelah lamul jar. Ya, lamul jar yakni lam yang memajrurkan. Bagaimana lam memajrurkan? Karena setelahnya kan an, ya. Paham? An setelahnya an apa? Fi'il, ya kan? Setelah an fi'il. Bagaimana disebut lamul jar? Karena an dan fi'il yang dimasuki itu ditakwil menjadi masdar, ya. Ini takwil. Paham? Paham enggak, Mas? Bingung. Hah? Bingung, Mas. Di situ apa contohnya? Hadartu li astafida. Hadartu li astafida. Ini lamu taklil, ya. Ini lam jar, ya, ini memajrurkan setelahnya, ya. Memajrurkan setelahnya. Astafida, li astafida takdirnya adalah apa? Li'an astafida, ya. Ya, li'an. Ini takdirnya pakai an, ya. Astafida. Li'an astafida. Lah kemudian, ya, kata an astafida ini bisa ditakwil menjadi masdar, yaitu apa? Istifadah. Istifadah. Sehingga kalau disebut lam jar maksudnya adalah jitu li istifadatin, ya. Maka disebut lam jar meskipun yang nampak setelahnya itu ya fi'il. Bagaimana kalau disebut lam jar wong dia masuk pada fi'il, ya? Maksudnya dia memajrurkan masdar muawalnya, masdar yang ditakwil dari an itu tadi, an dan fiilnya. Paham? Wah, ini ya. Ini harusnya masdar muawal itu apa ya? Kita tahu gitu ya. Karena meskipun bentuknya huruf an dan fiil, ya, itu ya dianggap seperti isim, ya, dianggap seperti karena masdar, ya, dianggap sebagai masdar. Jadi takwil menjadi isim sehingga bisa dimajrurkan. Mana tuh, Mas? Antum terjemahkan sampai mana? Oh, ini lam jar dan dal fi'il mudhari terletak setelahnya secara langsung. Ya, secara langsung, ya. Sama saja lam itu untuk ta'lil dan dia yang apa setelahnya menjadi sebab untuk apa yang sebelumnya. Ya, ini pengertian lam taklil, ya, perhatian, ya. Sawaun, sama saja. Kanatil lamu li taklil. Apakah lam itu untuk taklil? Apa lam untuk taklil itu? Wahyallati yakunu ma ba'daha illatan lima qablaha. Yaitu yang setelahnya, yakni setelah lam taklil itu menjadi illah. Mana illah? Sebab apa yang sebelumnya? Sebelum apa? Hah? Sebelum lam, ya, sebelum lam. Ya. Misalnya hadartu li astafida. Ini lamnya. Setelah lam kata apa? Astafida. Sebelumnya apa? Hadartu, ya. Setelah lam menjadi sebab yang sebelum lam. Setelah lam apa? Untuk mengambil
faedah. Ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ini untuk mengambil faedah tujuannya. Sebelumnya apa? Hadartu, hadir. Jadi setelahnya menjadi sebab untuk sebelumnya. Ya ini mengambil istifadah itu menjadi sebab kehadiran saya ini ya. Itu namanya ma ba'daha illatun lima qablaha ya. Apa yang setelah lam itu menjadi sebab bagi yang sebelum lam. Ini disebut lam taklil, beda dengan fa sababiyah tadi ya, kebalikannya ya. Nahwu hadartu li astafida. Aku hadir untuk mengambil faedah. Fa astafida fi'lu mudhari'in mansub. Kata astafida adalah fi'il mudhari' mansub. Mansubnya apa? Bi'an mutmaroh jawazan ba'da lami taklil. Mansubnya dengan an yang tersembunyi secara boleh setelah lam taklil. Sekali lagi menurut mana ini? Basrah atau Kufah? Basrah. Basrah, Ibnu Hisham Basrah. Maksudnya madhabnya ya. Kalau menurut Kufah yang menasabkan apa? Lam taklil itu langsung, tidak pakai an yang tersembunyi. Nah, makanya ini agak rumit juga ya. Kalau lebih mudah pakai madhab Kufah karena yang tampak itu yang menasabkan. Jadi kalau menurut Kufah yang menasabkan ya sudah lam ini menasabkan ya. Li astafida. Ya. Kalau menurut madhab Basrah enggak, ada an yang tersembunyi yang menasabkan. Li an astafida dan annya bisa ditampakkan ya. Nah, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu menjelaskannya kepada manusia ya. Ini litubayyina. Tubayyina mansub dengan an tersembunyi setelah lam taklil. Menurut Basrah, menurut Kufah ya dengan lam taklil itu langsung. Paham ini? Paham ya? Insyaallah. Iqra Mas Friendly. Auka natilamu. Auka natilamu li bayanil akibati. Wa tusamma lama sayrurah. La tusamma lama sayrurah. Nggih. Wahiyallati yakunu ma ba'daha natijatan mutarattibatan ala ma qablaha, atau lam untuk menjelaskan akibat dan ia dinamakan lam sayrurah. Ya, di sana disebut lamul akibah ya, sama saja. Dan yaitu yang apa yang setelahnya? Selamat. Mau natijah? Pengaruh ya, hasil ya. Hasil konsekuensi. Ya baca, tidak apa-apa. Hasil konsekuensi atas apa yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Itu disebut lamul akibah, lam sayrurah. Terus Kaqaulihi ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Fallamu huna laisat lil ta'lili li'annahum lam yaltaqituhu lidzalika wa innamal taqatu itu fi'il madhi ya Mas ya. Wa innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Nggih. Fakanat akibatuhu anna ansara lahum aduwan wa hasana. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, maka keluarga Fir'aun memungutnya kemudian menjadi musuh bagi mereka dan kesedihan. Ya, musuh dan kesedihan bagi mereka. Ini peran Nabi Musa. Ingat ini untuk biasanya
disebutkan ulama ayat ini contoh untuk lam sayrurah ya, lam sayrurah. Antum kalau nyebutkan contoh pakai ini ya. Ini di Al-Qur'an. Liyakuna lahum aduwan wa khazana. Udah mengerti semua. Nah, terus maka lam di sini? Maka lam di sini bukanlah lam untuk taklil. Bukanlah untuk taklil. Tidak mungkin keluarga Firaun bermaksud supaya nanti menjadi musuhnya kan ya? Enggak. Terus karena mereka tidak memungutnya untuk yang demikian itu. Ya, untuk itu, yakni untuk jadi musuh dan untuk jadi kesedihan enggak. Sesungguhnya mereka memungutnya agar menjadi bagi mereka penyejuk mata. Ya, kebahagiaan. Maka akibatnya dia menjadi musuh bagi mereka dan kesedihan. Ya, ini disebut lam sayrurah. Paham? Beda dengan lam akibah. Beda dengan lam taklil, ya, lam taklil. Ada lagi lam juhud. Nanti akan disebutkan ya, ini lam juhud setelahnya. Ikra Mas. Apa namanya? Andika ya. Au kanatil lamu zaidatan wa hiyal waqi'atu ba'da fi'li muta'addin atau lam zaidah ya, atau lamnya itu zaidah dan dia yang terletak setelahnya fi'il muta'addi wa fa'idatuha at-tauqidu dan memberikan faedah kepadanya, dan faedahnya adalah penekanan. Ya, adalah penekanan. Ini lam disebut lam zaidah, yaitu saya mengatakan yaitu yang terletak setelah fi'il muta'addi. Setelah fi'il muta'addi. Kenapa? Karena kalau fi'il itu fi'il lazim diberi lam, lamnya itu untuk apa ya? Untuk menjadikan fi'il ini menjadi muta'addi. Tapi kalau fi'il yang sudah muta'addi kok diberi lam, ini taukid ya. Taukid. Terus Kaqaulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhiran. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian rijsa. Apa rijsa itu? Noda dari keluarga. Wahai ahlul bait dan ingin untuk mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ya, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan noda dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebenarnya. Terus fal fi'lu yuridu muta'addin, maka fi'il yuridu muta'addi wa maf'uluhu huwal masdarul munsabiku min an al-mutmarati jawazan ba'dal lami wa minal mudhari'i ba'daha wa hadhihi lamu zaidatun bainal fi'li wa maf'ulihi wat taqdiru wallahu a'lam. Innama yuridullahu idhaba rijsi ankum. Ya. Nah, diartikan maka fi'il yuridu muta'addi dan maf'ulnya adalah masdar yang terbentuk dari an yang disembunyikan jawazan. Ya, secara boleh, secara jawaz. Setelah lam dan dari fi'il mudhari setelahnya ya. Dan ini adalah lam tambahan. Dan lam ini tambahan antara fi'il dan maf'ulnya. Dan takdirnya Allahu a'lam. Sesungguhnya apa yang sesungguhnya Allah menghendaki menghilangkan noda dari kalian. Fahimtum? Yuridu inama yuridullahu
liyut hiba. Saya mengatakan fi'il yuridu ini mutaaddi. Fi'il mutaaddi. Liyut hiba. Misalnya gini. Kata an, huruf an ya, an itu biasa setelah fi'il aroda yuridu. Uridu an aktuba, aroda hamidun ayaktuba, ya. Maka meskipun tanpa ada lam ini, ya, meskipun tanpa ada lam, ya, di sini ada an yang tersembunyi. Ya. Artinya yuridu sendiri itu dia biasa setelahnya ada an, apalagi kalau setelahnya adalah fi'il, an. Ini nama yuridullahu liyut hiba, maka lam di sini adalah lam zaidah tambahan, ya. Jadi termasuk huruf jar, yaitu yuridullahu liidhabi rijsi ankum. Itu yang kedua, yaitu an tersembunyi secara boleh setelah lam jar. Lam jar di sini saya menyebutkan berapa tadi? 3. Lam mutaklil, lam sayrurah, dan lam zaidah, ya, lam zaidah. Paham? Ya, setelah lam jar. Ada pertanyaan? Bingung? Kalau bingung ya kembali ini aja ke madzhab Kufah, ya, lebih gampang, ya, lebih gampang. Enggak ada an tersembunyi, yang nampak itulah yang menasobkan. Ya. Alhamdulillah tahu rinci. Oh, ini menurut Kufah, ya ini yang menasabkan. Menurut Basrah ada an yang tersembunyi. Tapi rinciannya memang cukup panjang, ya. Lebih gampang kalau pakai itu, wes gampang itu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Masih tentang halatuan an-nasibah, keadaan-keadaan an yang menasabkan. Yang pertama tadi antut maro jawazan, an disembunyikan secara jawaz, yakni boleh sembunyi, boleh nampak. Itu dalam 2 keadaan, yaitu setelah atof, badal atif, ya, setelah huruf atof yang didahului oleh isim yang murni. Isim murni yakni tidak bisa diganti dengan fi'il. Sebabnya adalah karena isim atof kepada isim, ya, secara asal, sehingga fi'ilnya ditakwil menjadi masdar dengan adanya an yang tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah setelah lam jar, jadi lam yang memajrurkan domir, lam yang memajrurkan masdar muawal setelahnya dari an dan fi'ilnya. Berikutnya halaman 70 paling yang bawah itu, ya. Qauluhu, perkataan beliau, illa fi nahwi li alla ya'lama wa li alla yakuna linnas fatadharu la ghairu, kecuali pada semisal kata li alla ya'lama, agar mengetahui, wa li alla yakuna linnas, dan pada semisal li alla yakuna linnas, agar tidak ada untuk manusia. Hujjatun ba'da rusul. Kemudian fatat haru la ghair, maka an itu nampak, tidak selainnya, yakni tidak boleh tersembunyi, ya. Ini keterangannya kita baca bawahnya. Hadhihi al halatus saniyah, ini adalah keadaan
yang kedua untuk an, li'an. Wahia idharuha wujuban, yaitu wajib dinampakkannya ya. Ini wajib dinampakkannya. Kapan an itu wajib dinampakkannya? Wadzalika fi mas'alatin wahidatin, dan itu dalam satu hal saja, yaitu apa? Wahia antaqa'a baina lamil jarri wa la, yaitu an itu terletak setelah lam jar dan la. Jadi setelah lam jar li, kemudian an, kemudian la. Jadi kalau an itu terletak setelah lam jar, terletak antara lam jar dan la, maka annya harus nampak ya, maksudnya gitu. An harus nampak. Jadi li Allah. Tulisannya begini, li Allah ya. Li Allah. Ini an asalnya, nunnya idgham ke lam. Paham? Nun dari an idgham ke lam, li Allah. Ini satu masalah apa? An harus nampak. Maksudnya an harus nampak di sini ya setelah huruf li ini ya. Yaitu terletak antara huruf lam, jar dan la ya, la. La ini apa? Ya sama saja, nanti akan disebutkan la maknanya. Dan Syekh mengatakan sawaun kanat la nafiyatan am zaidatan. Sama saja apakah la itu la nafiyah ataukah la-nya zaidah, tambahan ya. La zaidah itu untuk taukid, jadi huruf zaidah itu untuk taukid, penguat. Jadi la-nya apakah la nafiyah atau la zaidah. Berarti di sini ada dua makna yang bertentangan gitu ya. La nafiyah artinya apa? Menafikan kan? Tidak. Kalau zaidah untuk penguat, sebaliknya, padahal hurufnya cuma satu, sama ya, sama bentuknya la itu, panjang, ada alifnya. Tapi yang satu bermakna tidak, yang satu bermakna penguat malah. Qra Mas, halaman 71. Famisalu anafiyatu nafiyati ahduru mubakiron li alla yafutani ad-darsu adalah fa'il untuk yafuta. Contoh nafiyah, aku hadir lebih awal agar tidak terlewat pelajaran. Ya, agar tidak terlewat dariku pelajaran. Di sini li alla asalnya adalah li an dan la. Paham? Kata li alla, yafuta mansub dengan adanya an ya, li alla yafutani, agar tidak terluput dariku ad-darsu, pelajaran ya. Paham ini? Yafuta mansub karena ada an, annya nampak wajib karena diantara lam dan la. Terus Qala ta'ala li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatu. Allah Ta'ala berfirman agar manusia tidak memiliki hujjah kepada Allah. Ya. Terus fali Allah allamu harfut ta'lili wajarin wajari wa an harfu masdariyin wa nasbin wala nafiyatun wal hamzatu fili Allah hiya hamzatu an wa amma nunuha famudghamatun fi la fala tadharu la lafdun wala khatton. Maka li Allah adalah lam li Allah, yakni li Allah beliau merinci, maka li Allah lamnya adalah lam huruf ta'lil jar dan jar. Ya, li Allah dari li an dan la. Li adalah lamnya itu huruf ta'lil dan huruf jar. Terus dan an sebagai huruf masdar dan nasab. Yakni menasabkan fiil. Terus dan la
sebagai nafiyah. Dan la adalah nafiyah. Dan hamzah pada li'alla dia adalah hamzah an. Ya, hamzah pada li'alla ini aslinya adalah hamzah an ini. Terus dan nunnya, dan adapun nunnya maka adapun nunnya maka diidghamkan. Adapun nunnya diidghamkan pada la. Ya, yakni nunnya ini ya, nunnya an idgham ke la. Jadi li'alla, paham? Jadi li'alla ini asalnya 3 kata, li, an, la. Jadi li'alla. Ya. Nunnya diidgham dengan lam. Terus idghamnya dimasukkan pada la, maka tidak nampak, tidak secara lafaz dan tidak secara tulisan. Yakni nunnya ini tidak nampak secara lafaz maupun secara tulisan, sama-sama enggak nampak, paham ya? La lafdun wala khatton. Terus wa yakuna fi'lun mudhari'in nakisun yarfa'u yarfa'ul isma ya yarfa'u isma yansibu khobaru wayan sibul khobaro. Yakni fi'il nakis kan begitu. Fi'il nakis itu kana dan saudaranya ya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yarfa'ul isma sebagai maf'ul bih, wayan sibul khobaro maf'ul. Terus mansubun bi'an wa linnasi khobarun muqaddamu wa hujjatun ismuhu mu'akharu. Dan yakuna adalah fi'il mudhari' nakis, yakni li'alla yakuna linnas. Yakuna adalah fi'il mudhari' nakis. Apa itu nakis? Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya ya. Dia yakuna adalah mansub dengan an. Yakuna mansub dengan an. Linnasi itu adalah khobar muqaddam, yakni khobar yang didahulukan, yakni khobar kana. Hujjatun ismuhu, yakni isim kana ya, muakhar. Faham? Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun. Hujjatun adalah isim yakuna ya, marfu. Linnasi khobar yakuna dalam posisi nasab. Itu la yang nafiyah. Dan saya mengatakan wa misalu zaidah, dan contoh la yang zaidah al muakkidah. Ini muakkidah artinya menekankan, memberikan penekanan ya. Contoh zaidah muakkidah, la yang zaidah muakkidah adalah firman Allah Ta'ala, qaulu Ta'ala li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Nah, perhatikan ini. Li alla itu maksudnya adalah supaya ya, bukan supaya tidak ya, supaya ya. Supaya ahlul kitab mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sesuatu pun ya, dari karunia Allah, maksudnya tidak memiliki kemampuan sesuatu pun untuk menahan karunia Allah, dari menghalangi karunia Allah. Ai liya lama ya, maksudnya adalah liya lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab mengetahui. Fa la, maka kata la adalah harfu zaidin i'raban muakkidin maknan, huruf tambahan secara i'rab. Secara i'rabnya adalah huruf tambahan, dan dia memberikan penekanan secara makna. Muakkid yakni memberikan penekanan secara makna. Walau kanat nafiyatan la fasadal makna. Seandainya la ini adalah la nafiyah, maka maknanya rusak ya, maka maknanya rusak. Karena kebalikannya, li alla ya'lama supaya mengetahui, bukan supaya tidak mengetahui. Selesai pada keadaan an yang kedua, yaitu apa? Wajib nampak ya, wajib nampak. Itu kalau berada di antara li dan la ya, dari li dan la. Krok Mas Yoga. Saya baca dulu matanya ya. Qauluhu, perkataan penulis, wa nahwu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan semisal wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah itu akan menyiksa mereka.
Fatut maru, maka an disembunyikan. Fatut maru yakni annya disembunyikan. La ghair, bukan lainnya, yakni tidak ada kemungkinan untuk ditambahkan. Ini disebut lamul juhud. Dan lamul juhud itu cirinya gampang ya. Cirinya adalah setelah makana atau lam yakun. Udah itu saja ya. Pokoknya lam juhud itu setelah apa? Makana atau lam yakun. Ya, udah, itu nanti contohnya seperti itu. Pokoknya dia itu sebelumnya itu makana atau lam yakun. Ini artinya ya sama, tapi ini madhi mudhari ya. Tidak, makana sama lam. Setelah lam itu lamul juhud. Mesti sebelumnya adalah makana atau lam yakun. Sini wa makana Allahu liyu'adzibahum, ada makana. Nah, terus Qra' syara al-musannifu. Syara al-musannifu rahimahullahu fil kalami alal halati salisati wa hiya idmaru an wujuban. Musannif memulai pembahasan tentang keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu menyembunyikan an secara wajib. Ya, paham ya? Keadaan yang pertama ini tadi ya. Saya ulang-ulangin terus. Keadaan yang pertama an mutmaroh jawazan, yang kedua an dohiroh wujuban ya. Kalau jawazan dikatakan jawazan itu ya boleh tersembunyi, boleh nampak. Yang kedua an dohiroh wujuban, yaitu setelah antara li dan la. Dan yang ketiga ini adalah an mutmaroh wujuban, wajib tersembunyi. Itu ada beberapa, di antaranya setelahnya ada setelah lam juhud. Terus fata malu'an mutmarotan wujuban dan fi mawadi'a iya. Maka an beramalan tersembunyi secara wajib pada beberapa tempat. Ya, maka an yang tersembunyi secara wajib beramalan di dalam beberapa tempat. Pertama, al-awwal ba'da lamil juhudi. Yang pertama setelah lam juhud. Wal juhudu wan nafyu, dan juhud yaitu an-nafyu, peniadaan. Wa yalamul masbuqatu bikaunin madin manfiyin bima au bilam. Lam, ya. Yaitu lam yang didahului dengan keadaan madi yang menafikan dengan yang dinafikan dengan ma atau dengan lam. Ya. Wahia lamul masbuqati, yaitu lamul masbuqatu, yaitu lam yang didahului bi kaunin, dengan apa? Kaun itu kana itu ya maksudnya ya. Kaun, keberadaan. Bi kaun madin, madi. Manfi bilam, yang dinafikan dengan lam ya. Dinafikan dengan apa? Madi dinafikan dengan ma, atau bilam, atau dengan lam. Kalau dinafikan dengan lam itu madhi apa mudhari'? Lam yakun, madhi apa mudhari'? Mudhari' itu secara bentuknya, tapi maknanya madhi ya. Lam, kalau lam itu masuk kepada fi'il mudhari' itu merubah maknanya menjadi madhi. Misalnya lam yahdur akhi ya. Saudaraku tidak hadir, belum hadir. Ini untuk madhi. Nah, makanya disebutkan madin. Terus nahwu makana sadiqu liyakuna sadiqahu. Lam yakunil ghina liyutaghiya karoman nufusi. Diartikan. Contohnya tidaklah teman itu akan mengkhianati temannya. Tidaklah teman itu akan mengkhianati temannya. Ya, tidaklah kawan itu akan mengkhianati kawannya. Kemudian lam yakunil ghina, tidaklah kekayaan itu liyudghiya, akan menjadikan melampaui batas karoman nufus, orang yang baik jiwanya ya, orang yang baik jiwanya. Ini orang yang baik jiwanya meskipun kaya enggak akan melampaui batas. Lam yakunil ghina, tidaklah kekayaan itu liyudghiya karoman nufus, akan menjadikan melampaui batas orang-orang yang baik jiwanya. Terus fallamu fi liyukhina liyakuna waliyudghiya lamul juhudu.
lamul juhudi. Lamul juhudi. Maka lam pada liyakuna dan liyutghiya adalah lam juhud. Ya, terus Wa tafidu tauqidan nafi. wa tufitu nafi. Dan memberi faedah menguatkan. ya, menguatkan nafi. Menguatkan nafi. Di annal asla ma kana yaf'alu summa adkhalatil lamu summa udkhilatil lamu litaqwiyatin nafyi. Nah, diartikan Karena secara asal tidaklah dia akan melakukan kemudian dimasukkan lam untuk menguatkan penafian. Ya, jadi lam juhud itu untuk menguatkan artinya ingkar. Asalnya apa tadi? Makana yaf'alu. Dimasuki lam juhud pada fi'il mudhari' ya. Kalau menurut ulama Basrah ya ada takdir an juga. Jadi makana liyaf ala ya. Ini lam fungsinya apa? Untuk menguatkan penafian ya. Maka lam juhud itu setelah nafi, makana atau lam yakun. Itu saja ya. Makana sadiku liyakhuna sadikohu. Tidaklah kawan itu akan mengkhianati kawannya. Jadi tidak pakai lam juga bisa ya. Makana sadiku yakhunu sadikohu, tapi dikasih lam untuk menguatkan maknanya. Paham? Lamul juhud. Mas Frendi. Enggak usah bingung ya kalau banyak ilmu yang baru ya dari banyak yang. Ya. Terus Ikra Mas. Wasumiyat lamal. Wasumiyat lamal juhudi limula zamatiha al-jahda wahwan nafi. Dan ia dinamakan lamul juhud karena mulazamahnya ya terhadap jahdu yaitu penafian. Ya, disebut lam juhud karena dia senantiasa bersama dengan al-jahdu itu, yakni penafian. Kemudian saya mengatakan wahada istilahun, ini adalah istilah. Maksudnya istilah lam juhud itu jadi istilah. Wa illa, dan jika tidak demikian ya, maka jika itu bukan merupakan istilah, maka makna sebenarnya al-jahdu huwal ingkar. Jahdu maknanya adalah apa? Ingkar. Jahdu artinya apa? Ingkar. Secara bahasa jahdu artinya ingkar. Jahada mengingkari. Tapi lam juhud di sini maksudnya bukan mengingkari, tapi menafikan ya, menambah nafi ya, makanya saya mengatakan ini adalah istilah. Nah, terus wa minhu qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah Allah mengazab mereka sementara engkau di tengah-tengah pada mereka. Ya, wa maka Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan engkau ada pada mereka. Ini lamnya lamul juhud, yakni untuk menguatkan makna ya. Kalaupun tidak dikasih la juga secara asal kalau di luar Al-Qur'an ya bisa. Wa maka Allahu yu'adzibuhum. Maka lihat ya. Terus wa qawluhu ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah Allah untuk mengampuni mereka. Ya, ini setelah lam yakun ya. Kalau atasnya tadi setelah apa? Makana. Lam juhud itu mesti setelah itu. Mungkin makana atau lam yakun. Terus fa liyu'adzibahum allamu lamul juhudi. Wa yu'adziba fi'alu mudhari'in mansubun bi'an mudmarotin bi'an al-mudmaroti wujuban ba'da lamil juhudi. Dan
maka liyu'adzibahum, lam adalah lamul juhud, dan yu'adzibu adalah fi'il mudhari. Yu'adziba Mas. Dan yu'adziba adalah fi'il mudhari yang mansub dengan an cara tersembunyi yang wajib setelah lamul juhud. Yakni annya itu tersembunyi setelah lam juhud ya. Menurut ulama Basrah, lamnya ini tersembunyi dan tersembunyi wajib setelah lam juhud itu ada an yang tersembunyi. Wal ha'u maf'ulun bihi. Yakni hak pada kata hum ya, maf'ul bihi cuma hak saja. Memnya apa? Wal mimu alamatul jam'i, dan mem tanda jamak. Itu kalau mau dirinci ya. Kalau mau mudahnya ya hum itu maf'ul bih. Ya. Terus wal jumlatu silatul mausulil harfi an. Dan jumlah silah mausul, dan jumlah itu adalah silah mausul huruf an. Silah mausul harfi an ya. Jadi di sana ada mausul harfi, ada mausul ismi. Mausul ismi adalah isim mausul yang kita kenal itu ya. Alladzi, alladina, ma, man ya. Kemudian mausul harfi itu adalah huruf ya. Dan yang setelahnya bisa ditakdir menjadi masdar. Jadi huruf itu selalu mausul. Mausul artinya kan disambung ya. Huruf itu selalu disambung. Contohnya di antara an, huruf mausul. Di situ ada keterangannya bahwa al-huruful masdariyah, huruf-huruf masdariyah, wa minha an, dan di antara adalah huruf an, itu tusamma al-mausulatil harfiyah, disebut huruf-huruf mausul ya, huruf-huruf mausul. Jadi ada isim mausul, ada huruf mausul. Kenapa? Wala budda laha min silatin ba'daha, dan harus ya dia memiliki silah setelahnya. Ini disebut maka huruf mausul. Setelahnya dia memiliki silah, sambungan. Wa yusbaqul mausulul harfi ma'asilatihi sabqan yansha'u anhul masdarul muawwal, dan dibentuk mausul harfi itu bersama silahnya ya, suatu jadian yang ada darinya, yakni terjadi darinya masdar muawwal ya, masdar muawwal. Kemudian wal masdarul muawwalu majrurun bilam, dan masdar muawwal itu majrur dengan lam. Apa itu ada ayatnya? Liyu'adzibahum ya. Wa takdir, dan Allah dan takdirnya wallahu alam, wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim, dan tidaklah Allah menginginkan mengadab mereka. I'rabnya itu ya, panjang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, yu'adziba mansub karena an yang tersembunyi setelah lam juhud itu ya. Allah alam. Berikutnya qauluhu ka'id mariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan nahwu hatta yarji'a ilaina Musa. Dan perkataan Ibnu Hisham seperti tersembunyinya. Maksudnya apa tersembunyinya? Yakni secara wajib. Setelah hatta idza kana mustaqbalan, apabila maknanya adalah mustaqbal, akan datang. Nahwu contoh hatta yarji'a ilaina Musa ya, sampai Musa kembali kepada kita. Hatta yarji'a takdirnya adalah hatta an yarji'a, tapi annya disembunyikan secara wajib. Iqra Mas. Asani hadzal mawdi'u tsani idmari an wujuban. Yang kedua pada kondisi yang kedua ini disembunyikan an secara wajib. Wa huwa an taqa'a ba'da hatta wa syartu nasbil mudhari'i fi an ba'daha ayyakunal fi'lu mustaqbalan dan dia terletak setelahnya hatta dan terletak setelah hatta dan syarat nasab fi'il mudhari dengan an setelahnya, dan fi'il yaitu fi'ilnya mustaqbal. Nahwu la yumdahul waladu hatta
yanala ridho walidayhi. Contohnya, tidaklah seorang anak itu dipuji, seorang anak itu diuji sampai dia meraih ridhonya kedua orang tua. Ya, di sini yanala mansub ya. Sebelumnya kata, dan setelah kata ada an yang disembunyikan secara wajib. Kata an yanala, takdirnya gitu ya. Tapi annya disembunyikan secara wajib. Hatta yanala. Terus Fa yanala fi'lu mudhari'in mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da hatta wa huwa fi'lun mustaqbalun. Maka kata yanala fi'il mudhari' dalam keadaan mansub dengan an dihilangkan secara wajib. Disembunyikan secara wajib setelahnya hatta, dan dia fi'il mustaqbal. Wa minhu qauluhu ta'ala lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Maka dan darinya contoh dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, kami senantiasa atasnya berdiam diri sampai kembalinya kami kepada sampai Musa kembali kepada kami. Yani kami senantiasa berdiam diri padanya, yani pada patung itu sapi betina, sampai Musa kembali kepada kami. Terus hatta harfu go yatin wa jarrin wal masdarul muawwalu min an mudmarah wa ma ba'daha fi mahali jarrin bi hatta wat taqdiru wallahu a'lam hatta ruju'i Musa. Maka kata hatta huruf goyah, mana goyah itu? Ya, tujuan ya, huruf yang menunjukkan akhir ya, akhiran. Huruf yang menunjukkan akhir dan huruf jar ya. Dan huruf masdar dan masdar muawwal dari an yang dihilangkan atas an yang disembunyikan, Mas. Dan an yang disembunyikan dan yang setelahnya pada keadaan jar dengan hatta, dan takdirnya Allahu a'lam sampai kembalinya Musa pada kami ya. Hatta yarji'a ilaina Musa alaihissalam. Hatta ini sering apa ya? Maksudnya masdar muawwal ya, masdar muawwal dari hatta dan dari apa? An tersembunyi. Hatta ayarji'a ila, masdar muawwal dari an yarji'a ini pada posisi majrur ya. Ini sering diulang-ulang dalam i'rab masalah ini. Yani hatta ruji Musa ya. Ayarji'a ini dijadikan masdar muawwal menjadi rujuk. Nah, kalau jadi masdar muawwal ini kan isim. Nah, sekarang isim ini i'rabnya apa? Dia majrur. Kenapa majrur? Karena hatta termasuk huruf jar ya. Hatta ruju'i Musa ilaina. Nah, artinya sering dalam Syekh menyebutkan i'rab itu menyebut masdar muawwal dalam posisi jar, masdar muawwal dalam posisi jar itu. Nggih. Qra Mas Aris, fa in kana al-fi'lu fa in kana al-fi'lu ba'daha ghairu mustaqbalin bi an kana zamanul fi'li huwa zamanan nutqi lam yunsab al mudhari'u naibul fa'il lam yunsab al mudhari'u bal yurfa. Dan jika fi'il setelahnya ada tidak mustakbal dengan yaitu bi'an ini Mas apa tafsiriyah yaitu zaman fi'il adalah zaman pengucapan ya, maka tidak maka fi'il mudhari' tidak dinasabkan akan tetapi bahkan rofa, tapi dirofakan. Fa maksudnya
Fiilnya bukan karena fiil mudhari itu kan bisa untuk sekarang, bisa untuk mustakbal. Kalau itu maksudnya untuk sekarang, maka fiil mudhari'nya tidak dinasobkan. Meskipun ada kata tidak dinasobkan. Ya. Kalau untuk mustakbal jangan dinasobkan. Terus wa takunu hatta ibtidaiyatan wa ma ba'daha mustanifun. Iya. Nahwu yajril ma'u baina zuru'i hatta tasrabu. Fal fi'lu tasrabu marfu'un wujuban li'anna ma'nahu wa huwa syurbu hasilun ibtidaan fi waqtil takallumi fa zamanu syurbi wan nutqi wahidun. Dan hatta ibtidaiyah. Ya, hatta itu ibtidaiyah, tidak menasabkan kalau zamannya sekarang. Terus dan apa yang setelahnya? Musta'nif. Musta'nif yakni jumlah baru. Akan disebut tentang masalah isti'naf. Yakni setelahnya setelah hatta. Contoh air mengalir di antara tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan sampai dia menyerapnya. Yani tumbuhan itu menyerapnya sehingga apa? Bukan sampai ya. Yes, sehingga tumbuhan itu menyerapnya. Terus maka fi'il tasrobu marfu dengan secara wajib karena maknanya adalah dia yaitu menyerapnya. Yaitu menyerap. Itu terjadi karena hasilun ibtidaan. Itu terjadi apa ya, sejak itu tidak secara langsung, terjadi secara langsung. Itu terjadi secara langsung pada waktu di dalam waktu pembicaraan. Maka waktu menyerap dan pembicaraan adalah satu waktu. Bingung udah ini. Jadi kalau disebut ya jeril ma'u baina zuru hatta tasrobu, ya. Air itu mengalir di antara pepohonan hatta tasrobu sampai pepohonan itu menyerap air. Hatta tasrobu di sini menyerapnya air oleh pepohonan itu waktunya ya sama ketika orang yang ngomong itu, yang menceritakan itu, ya. Maka ini zamannya hal sekarang, bukan mustakbal. Beda dengan tadi la yumdahul waladu hatta yanala ridho walidayhi. Anak tidak dipuji sampai dia meraih ridho kedua orang tuanya. Nah, ketika ngomong itu kan belum meraih ridho orang tuanya. Allah taala alam. Insyaallah sampai di sini sudah larut malam. Jadi ini setelah kata itu tersembunyi secara wajib. Sebelumnya tadi setelah lamul juhud. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.